Ya Allah. Udah. Siapa nih yang buka? Gabriel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan kali ini kami akan membahas atau apa cok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bener dah. Ya sabar, ini diulang, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mengidentifikasi sistem agribisnis perikanan. Dan sebelum itu, pertama-tama mari kita perkenalan terlebih dahulu. Yang berawal dari saya, Muhammad Davi Cokorimusya, dan ada Raditya Dava Budi Prayoga. Selanjutnya ada Kezia Jen Nurwina Ginting. Selanjutnya ada Jinggo, selanjutnya ada Gabriel dan Mira sama Lisa. Oke, langsung saja akan membahas identitas usaha. Baik, saya Kidia. Saya akan membahas mengenai identitas usaha. Nah, pada bagian ini tuh kita akan mengenal usaha yang menjadi fokus kajian. Usaha apa sih yang dianalisis adalah usaha pedagang ikan yang beroperasi dalam rantai pasca produksi. Artinya, aktivitas mereka itu dimulai setelah ikan ditangkap, meliputi penerimaan ikan dari nelayan, sortasi, penanganan awal, hingga siap dipasarkan. Nah, pedagangan ini tuh menawarkan beragam ikan laut segar yang berasal dari kawasan pesisir Sendang Biru. Lalu seluruh kegiatan usaha ini tuh dilakukan di Pasar Ikan Sendang Biru, Kabupaten Malang, yang menjadi lokasi utama transaksi dan distribusi hasil perikanan setempat. Boleh di next? Nah, melalui slide ini tuh kita itu ingin menekankan bagaimana pedagang berperan dalam menjaga kelancaran alur pemasaran, mulai dari mengelola kualitas ikan, memilih strategi penjualan, sampai bagaimana caranya agar lebih menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi pasar yang berubah-ubah. Hal ini telah menjadi dasar untuk memahami dinamika usaha pada tahap pasca produksi. Oke, selanjutnya adalah subsistem pengolahan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa usaha ini berada di subsistem pengolahan, yaitu pasca produksi. Di subsistem pengolahan pasca produksi sendiri, terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama, bentuk pengolahan. Pengolahan yang dilakukan bersifat sederhana dengan tujuan utama untuk menjaga kesegaran dan mempertahankan nilai jual produk. Nah, biasanya untuk bentuk pengolahan utamanya sendiri itu di faktor pendinginan. Jadi seperti penyediaan box, ya, kemudian es batu, dan kemudian terdapat layanan tambahan seperti pembersihan fisik, pembersihan isi perut, ataupun pemotongan-pemotongan ikan yang akan dijadikan filet sesuai permintaan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologi pengolahan. Teknologi yang digunakan masih sederhana dan manual, seperti penggunaan pisau dan tangan untuk pemotongan. Kemudian untuk proses pendinginan digunakan es batu yang dipadukan dengan box khusus untuk lemari pendingin. Lanjut. Kemudian standar mutu. Dikarenakan skala bisnis yang
kita identifikasi ini dalam skala kecil, standar mutunya pun masih tergolong non-sertifikasi, yaitu berfokus pada kesegaran dan kebersihan produk. Namun untuk ikan sendiri bisa dilihat dari visualnya, yaitu dengan ciri-cirinya bermata jernih, insangnya berwarna merah, fisiknya utuh dan tidak mengeluarkan aroma yang busuk. Kemudian kapasitas pengolahan. Kapasitas pengolahan ini disesuaikan dengan volume pasokan harian. Yang seperti dikatakan tadi, bahwa pasokan ikan yang tersedia yang didapat bersifat fluktuatif, artinya tidak menentu sesuai musim. Kapasitas yang dibutuhkan berkisar antara beberapa puluh hingga ratusan kilogram per hari, bergantung pada permintaan pasar dan musim penangkapan ikan itu sendiri. Lalu selanjutnya ada subsistem pemasaran. Nah, di subsistem pemasaran ini kami menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama ada pasar utama dan target konsumen. Nah, di pasar utama sendiri ini pasar utamanya adalah pasar domestik atau pasar lokal. Nah, untuk orientasi penjualan itu berfokus pada pemenuhan kebutuhan di antara geografis sekitar lokasi pasar. Lalu untuk targetnya sendiri itu mencakup segmen rumah tangga sebagai pengguna akhir, serta segmen institusional kecil, seperti pemilik warung makan ataupun restoran lokal yang berskala kecil yang beroperasi di sekitar wilayah perdagangan. Nah, perlu dicatat juga bahwa keterlibatan pedagang eceran dalam aktivitas ekspor juga cenderung sangat minimal atau bahkan tidak ada sama sekali. Lalu yang kedua adalah ada saluran distribusi. Nah, saluran distribusi ini umumnya bersifat pendek atau secara langsung. Ini berarti ditunjukkan bahwa pergerakan produk terjadi secara langsung dari pedagang kepada konsumen akhir, lalu meminimalkan rantai perantara yang panjang dan kompleks. Next. Lalu selanjutnya ada harga jual dan margin keuntungan. Nah, untuk harga jual sendiri itu memiliki sifat yang sangat dinamis dan ditentukan oleh berbagai faktor pasar. Penentuan harga sangat dipengaruhi oleh beberapa jenis faktor, seperti jenis ikan, itu tergantung dari spesies ikannya, lalu ada ukuran ikan, lalu ada tingkat kualitas produk, lalu ada musim, dan lalu volume pasokan harian. Lalu untuk margin keuntungannya sendiri diperoleh pedagang biasanya berkisaran antara 10% hingga 30% dari harga beli produk. Namun angka ini dapat berfluktuasi signifikan yang dipengaruhi oleh tingkat daya saing di pasar dan tingkat kelangkaan atau suplai jenis ikan tertentu pada hari tersebut. Lalu yang terakhir ada hambatan. Nah, di hambatan ini meliputi fluktuasi pasokan yang ekstrim. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh faktor cuaca yang tidak menentu dan tingkat hasil penangkapan nelayan yang tidak stabil. Lalu untuk tantangan yang lainnya mencakup persaingan harga yang ketat antar sesama pedagang, lalu risiko tinggi terhadap penurunan kualitas produk seperti sifat ikan yang mudah busuk dan memerlukan penanganan cepat, serta keterbatasan modal kerja yang diperlukan untuk menjaga kelancaran operasional dan persediaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian subsistem penunjang. Nah, di subsistem penunjang ini ada beberapa poin, yaitu seperti dukungan lembaga keuangan. Nah, di usaha ini dia nggak punya dukungan dari lembaga keuangan karena usaha ini tuh usaha kecil, ya kan. Jadi mereka cuman hanya menggunakan dana pribadi, dan dari dana pribadi itu labanya, dia mendapatkan labanya diputar terus penjualannya hingga membesar. Selanjutnya ada dukungan pemerintah. Nah, di poin ini ada dukungan dari Dinas Perikanan atau pemerintah daerah berupa perizinan, yaitu untuk izin berdagang dan izin penggunaan tempat dagang. Karena setiap dari bisnis kita kan harus ada izinnya juga dari lembaga yang terikat atau dari daerah tersebut.
Selanjutnya ada peran asosiasi kelembagaan. Nah, di sini ada lembaga perikanan setempat. Itu dia berperan untuk mewadahi para pedagang untuk menunjang kegiatan jual beli. Kayak misalnya dengan menyediakan penyewaan tempat dagang atau harga-harga informasi ya kan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada penyewaan tempat dagang. Nah, selanjutnya di sini ada infrastruktur penunjang. Nah, di poin ini infrastruktur yang menunjang adalah kayak jalannya, pelabuhan, TPI. TPI itu tempat pelelangan ikan ya kan. Terus pasar ikan, peralatan penunjang seperti kayak box pendingin, es batu, alat potong, dan lain sebagainya. Nah, semua infrastruktur itu dibutuhkan untuk menjamin kelancaran perdagangan dan mencapai hasil yang maksimal. Lalu saya Najmira di sini akan menjelaskan tentang analisis keterkaitan antar subsistem. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana setiap subsistem dalam rantai usaha mulai dari input, produksi, pengolahan hingga pemasaran saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Yang pertama ada keterkaitan input dan produksi. Pertama, kita lihat hubungan antara input dan produksi. Input seperti es, box pendingin, pisau, dan lainnya sangat penting untuk menjaga kesegaran ikan sejak ditangkap. Kalau input ini tidak terpenuhi, kualitas ikan akan cepat turun dan ini akan berdampak pada proses berikutnya, terutama pemasaran. Jadi input yang tepat adalah fondasi awal agar produk kita itu tetap berkualitas. Lalu selanjutnya ada hubungan proses produksi, pengolahan, dan pemasaran. Setelah ikan ditangkap, hasil produksi tidak bisa langsung dijual begitu saja. Biasanya ikan melewati pengolahan sederhana seperti pembersihan, penyiangan, atau pendinginan. Tujuan pengolahan ini ada dua, yaitu menjaga kualitas ikan dan memperpanjang daya simpan. Dengan proses pengolahan yang benar, harga jual itu menjadi naik dan proses pemasaran menjadi lebih mudah. Yang ketiga ada peran lembaga penunjang. Yang terakhir, kita juga harus melihat peran lembaga pendukung seperti pasar, pemerintah, atau penyedia fasilitas. Pedagang ini sangat terbantu dengan fasilitas-fasilitas seperti tempat berdagang, fasilitas pendingin, stabilitas harga, dan informasi pasar. Selain itu, pemerintah juga berperan penting melalui regulasi dan penyediaan infrastruktur yang mendukung kelancaran distribusi. Jika fasilitas dan dukungan ini tuh nggak berjalan dengan baik, seluruh kegiatan perdagangan akan lebih lancar juga. Lalu kesimpulannya, seluruh subsistem ini tuh akan saling terhubung. Input yang baik akan mempengaruhi kualitas produk, kualitas produksi. Produksi yang baik juga mempengaruhi pengolahan. Dari hasil pengolahan akan menentukan keberhasilan pemasaran. Semua ini akan diperkuat oleh keberadaan lembaga pendukung. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang permasalahan dan tantangan. Nah, di slide ini ada beberapa tantangan yang dihadapi. Pertama itu ada tantangan pada subsistem input. Yang pertama itu ada keterbatasan ketersediaan es dan fasilitas pendingin. Yang kedua ada harga input yang sering fluktuatif. Yang ketiga ada keterbatasan modal untuk membeli saran produksi. Sedangkan yang kedua itu adalah tantangan harga input yang sering fluktuatif. Pertama itu ada keterbatasan modal untuk membeli saran produksi. Yang ketiga itu ada tantangan pada subsistem produksi atau pengolahan. Nah, pertama itu penurunan kualitas ikan yang cepat jika penanganan pasca tangkap tidak tepat. Nah, yang kedua itu keterbatasan akses terhadap teknologi pengolahan modern. Yang ketiga itu ketergantungan yang tinggi pada metode pengolahan sederhana yang kurang efektif. Nah, selanjutnya itu ada tantangan pada subsistem pemasaran. Pertama ada fluktuasi pasok
pasokan di pasar akibat cuaca yang memengaruhi hasil tangkap. Yang kedua itu persaingan harga yang ketat antara pedagang. Nah, yang ketiga itu margin keuntungan yang tidak stabil. Nah, yang terakhir itu ada tantangan kelembagaan atau penunjang. Yang pertama itu kurangnya dukungan finansial dari koperasi atau lembaga keuangan formal. Yang kedua itu keterbatasan fasilitas pemerintah seperti cold strength yang memadai. Yang ketiga itu peran asosiasi pedagang yang dinilai masih lemah dan dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya. Mungkin itu saja. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan.